Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ridho Nur Rahman dan Normala Hayati yang akan mempresentasikan materi dengan judul dakwah sosial, media dakwah sosial, metode dakwah sosial, teknik dan taktik dakwah sosial. Pembahasan yang pertama ialah dakwah sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, bahwa dakwah ialah mengajak manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah atau jalan kebenaran yang sebelumnya manusia tersebut mungkin melakukan salah, melakukan tindakan-tindakan kriminal. Dengan kita berdakwah atau seorang dai berdakwah bisa mencerahkan dan membuka pintu hatinya. Di sini dituliskan, jadi dakwah ini adalah mengajak manusia kepada jalan kebaikan, sehingga pendakwah harus mengetahui cara jitu agar kegiatan dakwahnya tidak menimbulkan petaka. Jadi seorang dai ketika dia berdakwah harus menjaga lisannya, dan janganlah engkau berdakwah dengan menggunakan kata-kata yang kotor. Sehingga pentingnya menggunakan cara-cara yang tepat dengan situasi kondisi yang tepat. Berdakwah tidak harus menggunakan lisan. Berdakwah juga bisa menggunakan media seperti TikTok, Instagram, Facebook, ataupun YouTube. Selanjutnya ialah pengertian dakwah sosial. Dakwah sosial atau bisa dikatakan dakwah bilhal merupakan dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya. Dakwah sosial ini menekankan pada perbuatan yang nyata dan bersifat langsung, bukan hanya pada slogan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar saja. Perwujudan dakwah juga bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas, yakni dengan membantu serta menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Tentunya dengan memasukkan unsur-unsur dakwah yang mengajak kepada kebaikan sesuai dengan syariat Islam. Dalam dakwah sosial, kita juga bisa melakukan melalui organisasi dan manajemen-manajemen tertentu, seperti Basnas, Yatim Mandiri, dan lain-lain. Dengan lembaga tersebut, dakwah sosial lebih berasa manfaatnya di masyarakat karena menyalurkan zakat barang maupun uang kepada mereka yang membutuhkan. Munculnya model-model dakwah belakangan ini dari sudut keilmuan menunjukkan bahwa dakwah cukup dinamis dan eksistensinya semakin diakui. Maksudnya, tidak diragukan lagi di kalangan ilmuwan dan praktisi dakwah. Selanjutnya, dari sudut minat, dakwah juga semakin diminati oleh masyarakat karena dapat merubah budaya syirik menuju dunia tauhid. Yang sebelumnya orang tersebut melakukan kesalahan, orang tersebut sadar dan mau berbuat baik. Budaya zolim menuju kehidupan islami dan budaya konflik menuju kesatuan atau ukhuwah di kalangan umat Islam. Bahkan, belakangan ini, peran dakwah di tengah-tengah masyarakat juga sangat penting karena tampil sebagai agen perubahan sosial yang berupaya keras memberantas kemungkaran dengan pendekatan kekuasaan, persuasi, dan dakwah bil lisan. Selanjutnya yaitu metode dakwah sosial. Metode dari segi bahasa berasal dari dua kata, yaitu meta yang artinya melalui dan hodos yang artinya jalan ataupun cara. Jadi, metode adalah cara atau jalan ataupun sebuah proses yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan dakwah adalah mengajak kepada manusia untuk mengerjakan segala kebaikan dan mengikuti segala petunjuk serta menjauhi larangan ataupun perbuatan jelek. Jadi, metode dakwah dapat diartikan sebagai cara tertentu yang dilakukan seorang dai kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk metode dakwah. Bentuk-bentuk metode dakwah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode al-hikmah.
Al-hikmah dapat diartikan bijaksana. Al-hikmah juga dapat diartikan sebagai kemampuan dai dalam memilih, memilah, dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u. Al-hikmah sebagai sebuah sistem yang menyatukan antara kemampuan teoritis dan praktis dalam dakwah. Lalu yang kedua ada metode al-mau'izatul hasanah, yaitu dengan memberikan saran dakwah atau menyampaikan ajaran Islam dengan kasih sayang supaya ajaran Islam dapat menyentuh hati para mad'u. Lalu yang ketiga ada metode al-mujadalah billati hiya ahsan, yaitu bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan bicara menerima pendapat yang dilakukan dengan memberikan argumentasi dan bukti-bukti yang akurat. Selanjutnya yaitu teknik dan taktik dakwah sosial. Teknik dakwah adalah bagaimana cara yang dilakukan untuk mengimplementasikan suatu metode. Untuk merealisasikan sebuah strategi yang telah ditetapkan, kita pastinya memerlukan sebuah metode, yang dimana strategi tersebut menunjuk pada sebuah perencanaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk melaksanakan suatu strategi. Dan dalam setiap metode dibutuhkan beberapa teknik. Dan pada dasarnya, teknik dakwah ada 3. Di antaranya, yang pertama, dakwah lisan atau biasa disebut dakwah bilisan adalah suatu teknik dakwah yang melalui suara ataupun ucapan sebagai sarana dakwah. Lalu yang kedua, dakwah tulisan atau biasa disebut dengan dakwah bil qalam adalah suatu teknik dakwah yang mana melalui media tulisan sebagai sarana dakwah. Lalu yang ketiga, dakwah tindakan atau biasa disebut dakwah bil hal adalah teknik dakwah yang berupa penyampaiannya dengan sebuah tindakan. Selanjutnya, taktik dakwah adalah gaya seorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya individualis. Masing-masing pendakwah memiliki taktik yang berbeda dalam menggunakan teknik yang sama. Tetapi setiap pendakwah yang menjalankan kegiatan dakwah masing-masing memiliki pendekatan, strategi, metode, dan teknik atau taktik yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya ialah media dakwah sosial. Di sini saya menuliskan ada 5 media dakwah sosial, yaitu yang pertama media lisan, yang kedua media tulisan, yang ketiga media gambar, yang keempat media audiovisual, dan yang kelima media tradisional. Contoh yang pertama ialah dakwah dengan menggunakan media lisan atau dakwah bil lisan. Seperti yang kita jumpai terutama pada pendakwa-pendakwa yang telah lanjut usia atau umurnya sudah tidak muda lagi, mereka menggunakan lisan atau menyampaikan dakwah tersebut dengan secara langsung dari panggung ke panggung, dari tempat satu ke tempat yang lainnya, atau bahkan mereka turun ke jalan. Seperti halnya dai Gus Miftah yang dia berdakwah di tempat-tempat karaoke, di tempat-tempat yang banyak orang-orang tersebut yang terlalu asik dengan dunianya sehingga mereka lalai dengan urusan akhirat. Contoh yang kedua ialah media tulisan. Selain menggunakan media lisan, ada dakwah yang menggunakan media tulisan. Media ini sama halnya menggunakan lisan, namun tata cara penyampaiannya dengan menggunakan tulisan. Contoh penerapan media tulisan ini ialah pada kitab yang biasanya digunakan dalam proses pembelajaran sehari-hari di pondok-pondok pesantren atau sekolah-sekolah agama lainnya. Kitab juga menjadi salah satu pedoman dalam mereka menjalankan kehidupan di dunia ini. Selain kitab, ada majalah, jurnal, artikel, dan lain-lain.
Meskipun begitu, tidak terlihat berdakwah, tetapi tidak mungkin seorang penulis hanya menuliskan karyanya begitu saja. Pasti ada makna atau pesan pada tulisannya tersebut yang dikemas dengan baik sehingga pesan yang dituliskan dapat tersampaikan dengan baik. Contoh yang ketiga adalah media gambar. Menggambar adalah aktivitas mengungkapkan perasaan dengan menggunakan alat ataupun media-media tertentu yang menghasilkan tanda atau simbol yang memiliki makna. Seorang seniman gambar atau seniman lukis, karya yang dihasilkan pasti memiliki pesan atau makna tertentu. Pada era saat ini, media gambar digunakan untuk berdakwah. Contohnya, poster di dalamnya berisikan nasihat atau ajakan untuk melakukan kegiatan tertentu. Setelah kita melihat gambar tersebut di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan media sosial lainnya yang kita jumpai, poster-poster atau bahkan akun yang konten di dalamnya dikemas sangat baik dengan menggunakan gambar atau animasi untuk menyampaikan isi pesan atau isi dakwah si pemilik media tersebut. Contoh yang keempat ada media audio dan visual. Contoh dari media audio dan visual ialah televisi, film, internet, dan masih banyak lagi. Contoh-contoh tersebut adalah sarana yang sangat efektif yang digunakan dalam berdakwah. Di era saat ini, seperti televisi dan internet, tidak mungkin orang tidak menggunakannya. Mulai dari anak-anak sampai orang lanjut usia juga menggunakan media tersebut untuk mengakses hal-hal yang mereka inginkan atau bahkan untuk sekedar mencari hiburan. Pada televisi, banyak acara atau program yang menayangkan sarana dakwah yang dikemas sedikit ada hiburannya, agar para penonton tidak jenuh saat melihat program TV tersebut. Pada internet, akses dalam media juga sangatlah luas. Kita juga bisa mengakses di internet kapanpun dan dimanapun kita berada. Seseorang juga banyak menjadi konten kreator pada internet, di media sosial seperti YouTube dengan menayangkan acara pengajian, para mubalek, dan para pendakwah yang digandrungi oleh generasi muda. Ada media tradisional. Dakwah dengan media tradisional seperti wayang dan gamelan merupakan metode efektif untuk menyampaikan ajaran Islam melalui seni dan budaya. Wayang kulit di Jawa misalnya, sering digunakan untuk menyisipkan nilai-nilai Islami dalam cerita yang menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Sementara itu, gamelan sering mengiringi pertunjukan seni Islami seperti sholawatan atau hadroh yang memperkuat suasana religius dan mendukung dalam menyampaikan pesan dakwah. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya menjangkau masyarakat luas dengan cara yang familiar dan menghibur agar dakwah lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.